Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang dihormati, terima kasih atas kehadiran ibu-ibu dalam forum ini untuk memenuhi undangan saya, yaitu acara diseminasi diklat di Damba yang sudah saya ikuti untuk kelas suhu kalor. Nah, seperti apa di Damba itu mungkin ibu-ibu ada juga yang belum familiar. Mari kita lihat bersama. Apakah sudah terlihat ibu-ibu? Sudah. Ya. Di Damba yang saya ikuti yaitu angkatan 8. Ini memiliki tujuan meningkatkan kompetensi PTK baik secara pedagogik dan profesional dalam rangka melaksanakan tugasnya. Dalam hal ini ya kalau kita ya sebagai guru. Nah, ibu-ibu, kalau ada yang berminat nantinya untuk ikut di Damba, itu nanti bisa masuk terlebih dahulu untuk mendaftar pada sistem pada alamat teman-ipa@p4tkipa.net. Di Damba yang saya ikuti di angkatan 8 itu ada 21, mohon maaf kalau tulisannya agak kecil. Nah, macam-macam ini terdiri dari kategori media, umum, SMP, fisika SMA, kimia SMA, dan biologi SMA. Ada juga SD malah. Secara umum gambarannya masing-masing kelas itu kegiatannya seperti ini. Nah, hal positif yang bisa saya dapatkan dari kegiatan di Damba itu yang jelas tambah saudara. Kita diberi kesempatan untuk sharing dan saling memotivasi. Hal positif yang kedua adalah bisa menambah wawasan dan ilmu yang bisa saya terapkan. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin berbagi dengan ibu-ibu semua materi menjaga kestabilan suhu tubuh. Kita mendapatkan rubriknya berupa LK, pengaruh suhu lingkungan terhadap suhu tubuh manusia. Data yang saya dapatkan adalah seperti ini. Sebelum saya lanjutkan, ibu-ibu, apakah ada yang mau ditanyakan mungkin? Lakuannya pada air es 7 derajat Celcius. Ya. Hangatnya kalau tidak salah saya baca itu 45 derajat Celcius ya. Oke, yang air hangat. Untuk air hangat itu suhunya ditentukan atau maksudnya Bu Retno punya sendiri? Punya alasan? Punya Ya. alasan sendiri apa tidak gitu? Jadi asumsinya air hangat itu adalah air yang suhunya di atas suhu normal tubuh kita. Daerah kompres ditentukan nggak? Daerah kompres itu di daerah yang dekat dengan arteri, bisa di leher. Leher. Ya. Lalu termometernya jepit leher atau di ketiak? Di ketiak. Oh gitu. Ya. Oke, terima kasih. Kemudian untuk kesimpulannya, berdasarkan data 20 sampel, suhu rata-rata sebelum ada perlakuan dan setelah ada perlakuan cenderung sama. Jadi ibu-ibu, hal ini karena manusia memang memiliki kemampuan untuk menjaga kestabilan suhu tubuh. Nah, pernah nggih ibu-ibu kita mengalami kondisi demam? Biasanya kalau kita demam itu apa yang kita lakukan ibu-ibu? Minum air putih. Betul, minum air putih juga kita lakukan. Apalagi ya ibu? Kompres.
Nggih, ngompres. Cuman masalahnya mengompresnya itu pakai air apa ya gitu. Air Ada anget, yang bilang air dingin, air anget. air anget. Nah, itu bagaimana ibu-ibu? Ibu-ibu masuk tim anget apa tim dingin? Tim anget. Tim anget. Alasannya apa, Iya. Bren? Aduh, Apa, Bren? Berbagi aja. Kenapa kok hangat? Kenapa nggak dingin? Jawab buran, saya ngan putrane saya rada cilik kan cara ngompres. tidak anu aja ya apa? Maksudnya kalau dingin itu malah jeglek. Tambah menggigil. Selisihnya itu loh tambah Oh. menggigil. Oh, nanang fisika perpindahan kalori. Perpindahan Ah. kalornya. Intinya nanti malah selisihnya dengan tubuh itu terlalu jauh gitu. Menurut saya begitu. Terus nanti malah justru menambah masalah baru ya, Bu? Betul. Oh ya. Bagaimana Bu Ana? Bu Ana gimana Bu Ana? Kalau Bu Ana gimana? Saya sih dulu udah lama sekali itu ya, hanya Orang pakai ngompres di kompres wis gede Bu Ana. Iya, gimana? Berbagi pengalaman ibu-ibu ini. air putih itu aja, tapi tidak pernah saya kompres. Oh begitu. Asumsinya, kenapa kok minum air putihnya lebih banyak? Kenapa Bu? Ya kalau demam kan biar suhu tubuhnya turun, pikiran sederhana itu saja. Oh ya. Air itu kan termasuk kebutuhan yang sangat kita perlukan. Kalau tubuh itu kekurangan air, maka tubuh akan mengambil air dari bagian tubuh kita yang berupa cairan. Kalau biasanya yang diambil lebih ini darah. Lah, kalau pengambilan kebutuhan air itu ngambil dari darah, ini kalau dalam jangka waktu pendek mungkin hanya kaitannya dengan demam itu, tapi kalau dalam jangka waktu panjang seperti air yang mau ngalir itu semakin jadi kental ya, lebih kental ya, yang orang bisa menyebabkan tensi jadi tinggi, banyak penyumbatan pembuluh bisa Iya, jadi pengendapan di pembuluh darah sehingga bisa menyebabkan penyumbatan. Itu jika kurang kekurangan air putih di dalam tubuhnya. ya. Nah, berarti kalau kebutuhan airnya itu kurang, otomatis memicu juga suhu tubuh. Ini pengalaman saya kemarin pas COVID. Ya. Saya kan 2 hari itu airnya kurang. Yeah. Karena nggak doyan minum, maksudnya semua minum itu baunya seperti itu nggak enak. Akhirnya selama 2 hari itu walaupun saya kompres, ini kompresnya nggak begitu manjur Brutno. Saya kompres juga, ternyata setiap malam itu suhu saya tetap sampai 39 tuh 2 hari itu. Setelah saya itu ditambah cairan lewat infus. Nah, ini karena mungkin untuk minum airnya belum bisa banyak. Nah, itu suhu baru mulai normal. Otomatis aliran darah juga cairan tadi. Yes, aliran darah juga menjadi lancar. Ya, jadi lancar. Alhamdulillah dalam kondisi sehat ya Bu. Alhamdulillah sudah. Makanya sudah kembali lagi. Reni dan teman-teman yang lain, ibu-ibu yang lain mengompres memang sebaiknya menggunakan air hangat. Ini juga perlu juga bagian tubuh mana yang efektif gitu ya untuk dikompres, karena kadang-kadang sebetulnya mengompres itu di mana tuh yang tempat yang tepat, seperti tadi yang sempat ya tadi Bu Isarata juga ngerti kok, terus di mana ngompresnya dan sebagainya tadi loh Bu. Cukup itu
itu yang bisa saya sampaikan untuk siang hari ini, Ibu. Terima kasih atas Satu partisipasi. pertanyaan dulu. Silahkan, Bu. Berarti kalau ngompres yang di dahi itu nggak pas ya, Bu? Oh, iya itu Ya, banyak. kompres yang di dahi, nggih. Tapi Baik. harus melebar sampai samping. Di dahi itu mungkin kalau di sebelah itu kan juga ada pembuluh Ya. itu maksudnya mungkin itu yang lebih Iya, efektifnya gitu loh. Tapi kan kita seringnya melihatnya pas di sini ya, Bu ya. Enggak, kudune didai sampai melebar sampai samping. Iya. Berarti di damba itu seperti pembelajaran pendalaman suatu materi. Iya, betul. Hanya saja kita dituntut setelah itu mungkin mempraktekkan lalu membuat laporan gitu. Perhatian dan kerjasama Ibu-ibu, saya ucapkan terima kasih dan tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.